Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 20 Februari 2026 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bumi adalah Rumah Bersama Ciptaan Allah. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari baru yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk alam semesta yang Tuhan hadirkan, di mana kami boleh tinggal bersama di dalamnya. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan memiliki pertobatan ekologis untuk dapat mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan bumi yang adalah ciptaan Tuhan. Tolonglah kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Ia tidak menempatkan manusia di ruang kosong. Ia menempatkan manusia di sebuah taman, tempat yang hidup, subur, indah, dan penuh relasi. Taman itu bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi ruang hidup bersama seluruh ciptaan. Kejadian pasal 2 ayat 15 memberikan dua kata penting, yaitu mengerjakan dan memelihara. Dalam bahasa aslinya, kata itu bukan berarti mengeksploitasi, tetapi merawat dengan tanggung jawab dan kesetiaan. Jadi, sejak awal, panggilan manusia bukanlah menjadi penguasa yang semenang-menang, melainkan pengelola yang setia. Seringkali manusia bertindak seolah-olah bumi adalah miliknya. Hutan ditebang tanpa kendali, sungai dijadikan tempat sampah, udara dipenuhi polusi. Kita lupa bahwa bumi adalah rumah bersama. Bayangkan, jika sebuah rumah dalam sebuah keluarga itu dirusak oleh salah satu anggota keluarga, maka semua anggota keluarga akan merasakan dampaknya. Begitu juga dengan bumi. Ketika alam rusak, bukan hanya satu orang yang menderita, tapi semua ciptaan ikut merasakan akibatnya. Bumi adalah rumah bersama. Rumah bagi manusia, hewan, tumbuhan, bahkan generasi yang belum lahir. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita akan tanggung jawab iman, yaitu mengerjakan dan memelihara. Mengusahakan atau mengerjakan yang artinya adalah berkarya, mengelola sumber daya. Allah tidak melarang manusia menggunakan alam, tetapi kata kedua, yaitu memelihara, menyeimbangkan yang pertama. Kita boleh saja memakai, tetapi tidak untuk merusak. Kita boleh mengelola, tetapi harus menjaga keberlanjutan. Iman Kristen bukan hanya berbicara tentang keselamatan jiwa, tetapi tentang tanggung jawab atas ciptaan. Merawat bumi bukan agenda tambahan, melainkan bagian dari panggilan sejak penciptaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk melakukan pertobatan ekologis. Kita mungkin tidak menebang hutan besar-besaran, tetapi kita bisa bertanya, apakah gaya hidup kita ikut menyumbang kerusakan? Apakah kita peduli pada sampah, penggunaan plastik, pemborosan listrik, dan pemborosan air? Pertobatan ekologis dimulai dari kesadaran kecil.
Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi konsumsi berlebihan, menanam pohon, menghemat energi, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil ini adalah wujud ketaatan pada firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15. Sama juga dengan apa yang selalu diingatkan oleh Panitia Masa Raya Paskah tahun 2026 ini, tentang kita diajak untuk melakukan 5R: reuse, reduce, recycle, replace, dan replant. Yuk kita bersama-sama menjaga bumi yang adalah rumah bersama ciptaan Allah. Misalnya dengan melakukan diet kertas dan tisu dengan cara yang sederhana, yaitu menggunakan kertas dan tisu secukupnya. Kita juga bisa beralih ke dokumen digital. Kita juga bisa menggunakan 2 sisi kertas untuk mencetak atau menulis. Dan gunakanlah kain lap sebagai pengganti tisu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bumi adalah rumah bersama ciptaan Allah. Kita ditempatkan di sini bukan untuk menguasai dengan serakah, tetapi untuk merawatnya dengan kasih. Dan setiap langkah kecil merawat bumi adalah bentuk ibadah yang nyata. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pengelola yang setia di rumah bersama ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah kami boleh senantiasa melakukan aksi kecil yang nyata sebagai bentuk pertobatan ekologis untuk boleh mengasah kepedulian kami terhadap bumi yang adalah ruang kehidupan bersama yang Tuhan anugerahkan. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap tekun dan giat melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga dalam rangkaian masa raya Paskah ini, kami sungguh-sungguh dapat lebih peduli kepada alam semesta ciptaan Tuhan dan melakukan pertobatan ekologis hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.